Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahi ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih mencurahkan kebaikannya dan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat hidayah kepada Islam, kepada Tauhid, kepada Sunnah, dan juga kita masih diberi kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk berusaha melaksanakan ketaatan dan kewajiban talabul ilmi, mengkaji memahami agama Allah. Dan malam ini insyaallah kita kaji lanjutan materi Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang semuanya adalah nama-nama terbaik. Dan dahulu terakhir kita kaji nama Allah Al-Kafi, dan sekarang kita kaji nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu. Jadi di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hayyu. Dan nama ini tidaklah tersebut di dalam Al-Quran, akan tapi tersebut di dalam hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud dan Sahih Nasa'i, yakni Nabi SAW mengatakan, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idha rafa'a yadahu ayyaruddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian yang maha luas kebaikannya dan maha tinggi itu hayyun karimun, maha pemalu dan maha mulia. Yastahyi min abdihi, dia malu kepada hambanya, idza rafa'a yadahu ilaih, apabila hambanya mengangkat tangannya kepadanya, yakni ketika hamba meminta kepadanya dengan menengadahkan tangan padanya, ayyaruddahuma sifra, Allah mengembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan kosong. Artinya ketika hamba menengadahkan dua tangannya kepada Allah, Allah malu kalau tidak memberi. Allah malu kalau membiarkan dua tangan itu kosong, tidak mendapatkan hasil permintaannya. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Hayyun, Al-Hayyu dan Al-Karimu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa di antara sifat Allah Ta'ala adalah sifatul haya, sifat malu, dan juga sifat karam, yakni kemuliaan dengan perbuatannya, mulia dengan kedermawanannya. Dan hadis ini juga menunjukkan anjuran, adanya anjuran
agar para hamba ini rajin meminta kepada Allah Ta'ala, rajin berdoa. Dan doa merupakan ibadah. Doa merupakan ibadah, sehingga semakin kita banyak doa berarti semakin banyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan perlu diketahui pula bahwa doa termasuk ibadah yang mulia. Dan orang biasanya semakin banyak doanya kepada Allah, semakin merasa cukup dengan Allah, tidak merasa membutuhkan kepada manusia. Dan kalau sudah begitu maka tambah mulia. Sebagaimana dikatakan izzul muslim fi istighnaihi 'anil nas. Kehormatan seorang muslim itu ada pada tidak butuhnya dia kepada manusia yang lain. Orang itu semakin membutuhkan orang lain, semakin kurang mulia. Semakin tidak membutuhkan orang lain, semakin mulia. Dan semakin dibutuhkan oleh banyak orang, semakin mulia lagi. Jadi orang yang tidak gampang sambat kepada orang, tidak gampang meminta-minta kepada orang lain, bahkan tidak pernah meminta-minta, maka dia pasti mulia. Semakin sering dimintai dan selalu ngasih, semakin mulia lagi. Tapi semakin sering meminta-minta dan selalu tamak kepada manusia dan menggantungkan harapan kepada manusia, semakin hina. Karena itu Islam mengajarkan kemuliaan, menganjurkan segala perangai yang mulia dan perbuatan yang mulia dan yang menyebabkan manusia jadi mulia dan terjaga kemuliaannya. Dan diantaranya adalah dengan banyak menggantungkan segala harapan kepada Allah dan sering minta kepada Allah apapun yang dibutuhkannya. Bahkan Nabi SAW tali sandalnya putus, itu aja minta kepada Allah gantinya. Minta gantinya kepada Allah, tidak sambat kepada orang. Dan di dalam hadis disebutkan ma min syai'in akramu indallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala dibandingkan doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Jadi semakin banyak minta kepada Allah, ya berarti telah melakukan ibadah-ibadah yang mulia. Dan ketika orang jarang berdoa kepada Allah Ta'ala, ini menjadi kurang mulia. Karena manusia itu hakikatnya memiliki sifat membutuhkan yang lain. Ketika yang lain itu hanya Allah Ta'ala, maka itu mulia, karena menggantungkan segala harapan dan hajat kepada Zat yang benar, yang maha kaya dan maha memberi, dan senang dimintai. Bahkan dalam hadis, man lam yad'ullah ghadiba alaih, barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah, Allah marah padanya. Orang yang enggak mau minta kepada Allah, enggak mau doa kepada Allah, itu malah dimarahi, dimurkai oleh Allah. Dari situ anjuran dan perintah untuk berdoa kepada Allah itu sangatlah banyak. Kemudian perlu diketahui pula, sebagian orang kurang paham ketika dia sudah merasa banyak berdoa, ternyata merasa tidak diijabahi. Akhirnya cenderung tidak meyakini hadis ini.
atau meragukan kesohihannya. Yang lebih parah kalau menganggap Nabi itu bohong. Itu sudah kekufuran, kemunafikan. Perlu diketahui bahwa doa ketika terpenuhi syarat-syarat diterimanya dan pelaku doa itu tidak melakukan penghalang-penghalang ijabah doa, itu pasti diijabahi. Pasti. Meskipun bentuk ijabah itu belum tentu Allah memberi kepada hamba yang berdoa itu persis seperti yang diminta oleh hamba itu. Dan kalau Allah tidak memberi kepada hamba yang meminta padanya seperti apa yang diminta, berarti Allah Ta'ala mengijabahi dalam bentuk yang lebih baik dari apa yang diminta oleh hamba itu. Ya. Harus yakin begitu. Dan termasuk hal yang lebih baik adalah dihindarkannya hamba itu dari musibah-musibah yang setara dengan kebaikan atau nikmat yang diminta oleh hamba itu. Karena orang itu lebih baik terhindar dari musibah walau tidak mendapatkan nikmat setara dengan musibah itu daripada dapat nikmat seperti itu tapi kena musibah yang setara dengan nikmat itu yang akhirnya juga hamba itu tidak bisa menikmati apa yang didapat. Ya. Coba misal ya, orang dapat rezeki gulai 1 piring nasi gulai, sate gulai gitu ya. Terus ketika makan dapat musibah seukuran itu. Ya. Misalnya apa? Ya, asam uratnya kambuh gitu ya. Atau tensinya naik sampai akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Maka kalau dia disuruh milih sebelumnya, sampean pilih rezeki enak, nasi gulai sate 1 piring, tapi setelah itu masuk UGD, apa pilih nggak dapet itu tapi nggak masuk UGD, nggak sakit, pasti wah daripada makan enak sebentar tapi masuk UGD, ya mending nggak usah, saya tak nasi apalah ya, nasi ayam aja ya. Mesti gitu. Nah, sehingga ketika kita minta suatu nikmat Allah tidak memberi, maka yakinlah bahwa Allah memberi ijabah yang lebih baik dari apa yang kita minta. Di antaranya dihindarkannya kita dari musibah yang setara dengan itu atau bahkan yang lebih besar. Dan itu yang lebih baik. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kemudian ada kalanya lebih baik itu adalah nanti di akhirat. Allah tahu kebutuhan kita di akhirat itu apa. Yang terbesar adalah ampunan supaya terhindar dari siksaan akibat keburukan dan dosa yang kita lakukan. Sehingga ijabah atas doa-doa kita, minta rumah mewah, ya kan? Hawanya enak, mepet sawah kan gitu. Terus mobil mewah, ya. Minta yang mahal-mahal, ternyata nggak diijabahi. Maksudnya nggak diijabahi sesuai yang diminta. Yakinlah
ketika kita sudah melaksanakan semua syarat diterimanya doa dan tidak melakukan penghalangnya, maka diijabahi. Ada kalanya dihindarkan dari musibah yang senilai itu atau sebesar itu, atau diberikan ampunan untuk keselamatan kita dari siksa di akhirat nanti. Karena siksa akhirat itu sakitnya tidak ada batasnya, sementara sakit di dunia masih ada batasnya, dimana kalau sudah pada ambang batas itu, sakit itu menjadi tidak terasa lagi karena pingsan gitu ya. Jadi seperti itulah. Tentu dikatakan Nabi kita bahwa ijabah itu bentuknya adalah salah satu dari 3. Ada kalanya diberi sesuai yang dimintanya, diminta oleh hamba itu. Ada kalanya diijabahi dalam bentuk dihindarkannya hamba ini dari musibah semisal apa? Yakni semisal setara dengan nikmat yang dimintanya. Kemudian yang ketiga, ada kalanya ditunda di akhiratnya, diberupakan apa yang paling dibutuhkannya di akhirat kelak. Karena itu ketika Nabi SAW menghabarkan tentang 3 jenis ijabah doa itu, para sahabat radhiyallahu anhum yang mendengar penjelasan Nabi merasa, kalau begitu ya sudah, ya, semuanya adalah baik. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Kata Nabi, Allah aktsir, kepada Allah perbanyaklah. Kepada Allah perbanyaklah. Ya. Karena Allah itu malu kalau tidak mengijabahi doa hambanya. Dan hadis ini menunjukkan disunnahkannya berdoa itu mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan dalam doa itu sunnah. Meskipun kalau dikembalikan kepada semua riwayat-riwayat dari Nabi SAW, maka doa itu ada yang disunnahkan. Kita mengangkat tangan di dalam doa itu, ada pula yang tidak disunnahkan kita mengangkat tangan. Maka kita sesuaikan. Ketika doa-doa di dalam salat selain doa kunut, maka tidak disunnahkan mengangkat tangan. Apalagi ketika sujud, kita diperintahkan tetap sujud di atas 7 anggota. Jidat dan hidung 1, 2 tangan berarti 3, 2 lutut berarti 5, 2 ujung kaki berarti 7. Kata Nabi, umirna an nasuda ala sab'ati a'dzum. Kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Sehingga kalau pas sujud kita doa begini, nah ini jadi berapa? 5, tidak boleh. Ya, sujud kok doa? Iya, Nabi mengatakan inna aqraba ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid. Sesungguhnya posisi paling dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa idza sajada ahadukum falyukthir minad du'a. Maka apabila seorang dari kalian itu sujud, supaya memperbanyak doa. Yakni setelah zikirnya sujud, subhana rabbiyal a'la, ya mungkin 3 kali, kemudian subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, monggo sekali apa 2 kali apa 3 kali. Setelah itu doa.
Misalnya Allah makfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal darimu sehingga tidak membutuhkan yang kau haramkan, dan cukupilah aku dengan kemurahanmu sehingga aku tidak membutuhkan kepada selainmu. Nah, ini ketika apalagi lagi kesempitan ekonomi atau lagi punya hutang, maka doa ini adalah sangat bagus insyaallah untuk melunasi hutang. Gitu ya. Kemudian doa apa saja, punya hajat apa, silahkan ketika sujud itu meminta. Kemudian ketika diriwayatkan Nabi SAW itu mengangkat tangan, maka kita mengangkat. Seperti Nabi SAW ketika doa di atas Safa dan Marwah itu mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Diriwayatkan Nabi ketika habis melempar jamrah berdoa mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan ke arah kiblat. Diriwayatkan bahwa Nabi mengangkat dua tangan ketika hendak perang, meminta berdoa, mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan seandainya kondisi begitu. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengangkat tangan tinggi-tinggi ketika minta hujan, maka kita pun kalau minta hujan juga mengangkat tangan. Jadi kalau ada riwayat bahwa Nabi berdoa dengan doa itu kok mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Ada riwayat dari Nabi bahwa Nabi ketika doa tersebut tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Nah, ketika khutbah Jumat, Nabi SAW berdoanya selain untuk minta hujan, tidak mengangkat tangan. Bahwasanya tidak mengangkat dua tangan, beliau isyarat dengan jari. Maka kita niru begitu, karena kita nggak tahu kenapa kok begitu. Ya sudah, kita tiru saja Nabi kita, panutan kita. Kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan ketika para sahabat masih ada atau masih banyak, dan kala itu para tabi'in juga banyak, ketika khatib Jum'ah doa, sebagian tabi'in itu mengangkat dua tangannya mengaminkan, maka selesai Jumatan sahabat yang ada ini mengingkari mereka dan mengatakan bahwa kami tidak melakukan hal itu di zaman Rasulullah SAW. Oh, berarti untuk jamaah Jum'ah ketika khatib berdoa itu tidak perlu mengangkat dua tangan, tidak perlu, itu cukup mengaminkan saja, itu pun dengan suara lirih. Jadi ketika ada riwayat yang menunjukkan bahwa kala doa tersebut tidak mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Terus gimana kalau tidak ada riwayat Nabi atau para sahabat mengangkat tangan, tapi juga tidak ada riwayat bahwa mereka tidak mengangkat tangan? Maka kita kembalikan kepada hadis umum, yakni mengangkat tangan itu lebih baik. Karena isyarat hadis menunjukkan mengangkat tangan dalam doa itu lebih mustajab. Di antaranya hadis ini bahwa Allah malu kalau tidak mengijabahi orang yang menengadahkan dua tangannya kepada Dia. Ya. Kemudian juga hadis tentang
yang Nabi katakan, yang hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, wa inna rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadahi yastaqbilul qiblah yamuddu yadahi ila sama' fayaqulu ya rabbi ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram fa anna yusajabu lah. Sesungguhnya ada orang yang bepergian jauh dalam waktu yang lama, dia lusuh dan berdebu, dia menghadap kiblat, mengangkat dua tangannya kepada Allah ke arah langit, dia mengucapkan wahai Tuhanku, tapi makanannya itu haram, minumannya haram, alias yang dikonsumsi itu haram, dan pakaian apa yang dia pakai itu juga haram, mungkin hasil mencuri atau hasil menipu. Kata Nabi, fa'na yusajabulah, bagaimana mungkin doanya ini diijabahi, walau harusnya doa musafir itu mustajab. Ya. Kata Nabi, salatu da'awatin mustajabat, ada 3 doa yang pasti diijabahi, salah satunya adalah da'watul musafir, doanya musafir, orang bepergian jauh, kemudian makanannya haram, ya, minumannya haram, itu penghalang ijabah, yang dia pakai haram. Terus menghadap kiblat, menengadahkan 2 tangan, ini semuanya min asbabil ijabah, termasuk sebab ijabah doa. Tapi walau sudah musafir, menghadap lusuh berdebu, berarti ini kondisinya memprihatinkan dan sangat membutuhkan, seakan-akan menyerupai kondisi darurat, padahal doanya orang dalam kondisi darurat itu mustajab juga. Kemudian menghadap kiblat, ini menambah mustajabnya doa, menengadahkan 2 tangan, ini menambah mustajabnya doa. Kemudian memanggil nama Allah Rabb, kan itu doa banyak yang diawali Rabbana, Rabbi. Memang doa dengan memanggil nama Rabb, istilahnya bertawassul dengan nama Rabb, Ar-Rabbu, itu menjadikan doa lebih mustajab. Ya, maka ada 5 asbabul ijabah, sebab-sebab ijabahnya doa. Tapi karena ada penghalang berupa biasa makan yang haram, minum yang haram, memakai pakaian dari yang haram, maka sudah Allah tidak mau mengijabahi. Bahkan kata Nabi, bagaimana mungkin diijabahi, alias mustahil diijabahi. Karena itu semua hukum dalam Islam, termasuk hukum janji dan ancaman, itu akan diwujudkan ketika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang semua penghalangnya. Dalam kaidah yang disepakati para ulama, wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Hukum, ketentuan apapun dalam agama ini tidak akan sempurna, sehingga tidak akan ditetapkan atau diwujudkan atau divoniskan hingga sudah terpenuhi semua syaratnya dan hingga sudah hilang pula semua penghalangnya. Jadi semua syarat ijabah dan semua penghalang, semua syarat ijabah sudah terwujud dan semua penghalang sudah tidak ada, maka barulah doa itu pasti diijabahi. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti ku ijabahi untuk kalian. Tapi bentuk ijabah ya 3 tadi, ya. Dan kita harus ridho dan berbaik sangka selalu kepada Allah Ta'ala ketika diijabahi dalam bentuk apapun.
Dan ketika berdoa kita harus yakin diijabahi, tidak boleh ragu sedikit pun. Kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin dengan ijabah itu. Dalam keadaan yakin diijabahi, tidak boleh ragu. Karena Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Dan ketika seorang dari muda sudah rajin berdoa, terutama di waktu-waktu mustajab itu banyak berdoa, insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala walau di masa tua. Tapi kalau dari muda malas berdoa, seakan merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala, nah ini biasanya di masa membutuhkan ya segala kebaikan Allah itu ya kadang-kadang banyak susahnya gitu ya, banyak kesulitan. Karena itu yang muda-muda rajinlah menghafal doa-doa, beli buku zikir dan doa yang ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti Hisnul Muslim misalnya. Hafalkan doa-doa itu, amalkan setiap hari, banyak meminta kepada Allah, maka insya Allah di saat yang tepat Allah akan mengijabahi. Dan ketika orang tidak dalam musibah kok banyak ingat kepada Allah dan banyak meminta segala kebaikan kepada Allah, maka pada saat susah, pada saat ada musibah, Allah sangat dekat dengan segala harapan dan ijabah hamba itu. Karena Allah mengatakan, man dzakarani fir raha dzakartuhu fi syiddah. Karena siapa yang selalu ingat padaku kala tidak ada musibah, maka aku membalas mengingat dia kala dalam musibah. Ya, cuman kebanyakan orang kalau nggak ada musibah itu lupa dengan Allah. Ketika ada musibah baru, ya mencuci sarungnya, mencuci sajadahnya, ya kan? Yang ibu-ibu mencuci mukenanya, dicari. Ya. Meskipun kadang-kadang sudah dimakan tikus sebagiannya, baru ditempel, terus baru ya mau mendekat kepada Allah, berdoa, menangis padanya, ya itu baik-baik saja. Tapi kalau nunggu ada musibah, ya kadang harus bersabar dalam waktu yang lama. Dan itu diantara hikmah musibah memang supaya hamba itu tadarru', mendekatkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Makna Al-Hayyu pada haknya Allah Ta'ala, bahwa Allah pemalu. Haya'uhu Ta'ala wasfun yaliqu bih. Ini menunjukkan sifat malu bagi Allah, bahwa Allah memiliki sifat haya, malu. Tapi malunya Allah itu tentu sifat yang sesuai dengan Dia. Jangan dimaknai malu seperti manusia. Dan semua sifat-sifat Allah tidak boleh dimaknai seperti sifat-sifat makhluk. Karena siapa memaknai sifat Allah seperti sifat makhluk, maka telah menyerupakan Allah dengan makhluk, termasuk sifat pendengaran, penglihatan, sifat bicara. Ketika mensifati Allah Ta'ala dan memaknainya dengan makna seperti yang ada pada makhluknya, maka telah terjerumus pada penyimpangan akidah, yakni akidah musyabbihah atau ahlu tashbih. Laisa kahya'il makhlukin alladhi huwa taghayyur wa inkisar ya'tari
asy-syakhsa 'inda khaufi ma yu'ab au yudham. Bukan seperti malunya makhluk yang itu berupa perubahan kondisi dan luluhnya hati ketika mendatangi seseorang hamba, itu sesuatu yang ditakutkan untuk dicela orang atau dicerca. Ketika ya, dia dihadapkan pada sesuatu atau perbuatan atau ucapan yang dia khawatir kalau dicela gara-gara itu dia ada reaksi berupa malu. Orang malu itu kan malu kalau ya dicela kan gitu kan. Itu malunya manusia begitu. Bal huwa tarku ma laysa yatanasabu ma sa'ati rahmatih. Akan tapi malunya Allah, ya, karena Allah tidak mungkin melakukan hal yang tercela, tidak mungkin salah dalam berbuat, sehingga malunya Allah bukan seperti manusia yang gampang salah, setelah salah baru malu, setelah sadar kalau baru ngomong salah baru malu, ya. Malu kalau diketahui orang perbuatannya. Kalau Allah tentu tidak seperti itu malunya. Tapi malunya Allah adalah malu berupa meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan luasnya kasih sayangnya. Dia mengatakan bahwa dia maha luas kasih sayangnya. Kalau sampai mengurangi keluasan itu, Allah malu. Ya. Wa kamal judihi wa karamih, dan kesempurnaan kedermawanan dia. Ini kalau sampai dikurangi kesempurnaannya, dia malu. Wa azim afihi wa hilmih, dan keagungan kemaafan Allah dan kelembutannya dan kemahasabaran dia. Ini kalau sampai dianggap tidak sempurna, itu malu dia, atau berkurang, itu malu dia. Wa hadza min rahmatihi wa karamihi wa kamalihi wa hilmihi, sehingga rasa malu karena itu, Allah malu kalau sampai keluasan kasih sayangnya itu dia kurangi, kedermawanannya dia kurangi, ya, kemaafannya yang luas dia kurangi, dia malu. Sehingga malu bagi Allah ini adalah menunjukkan kesempurnaan dia di dalam sifat-sifat kebaikan untuk makhluk tersebut, untuk seluruh makhluknya. Annal abda yujahiru bil ma'asi, ma'a faqrihi syadid ilaih, hatta innahu la yumkinhu ay ya'siya illa ay yattaqiya 'alaiha illa ayataqawwa 'alaiha bi ni'ami rabbih, wa rabbu ma'a kamali ghinahu 'anil khalqi kullihim min karamih yastahyi min hadkihi wa fatihatihi wa hilalil uqubah bih fayastaruhu bima yuqayyidu lahu min asbabis satr wa ya'fu anhu wa yaghfir lahu. Hamba, sesungguhnya hamba biasa berterang-terangan melakukan kemaksiatan kepada Allah, penentangan kepada Allah, padahal hamba ini sangat membutuhkan Allah, tidak pernah walau sedetik pun tidak membutuhkan Allah, hingga pada saat dia bermaksiat pun
Tidak mungkin dia bisa bermaksiat kecuali sudah memperkuat diri untuk maksiat menggunakan nikmat-nikmat Tuhannya yang dia maksiati. Itulah hamba. Ya. Dan itu kadang-kadang tidak malu kepada Allah. Kadang-kadang tidak malu melakukan maksiat itu kepada Allah. Padahal Allah dengan kesempurnaan kecukupan Dia sehingga tidak membutuhkan seluruh makhluknya. Bahkan Dia selalu memberi kemurahan kepada makhluknya. Ternyata Dia malu kalau sampai mengungkap keburukan makhluknya kepada Dia, kemaksiatan makhluknya, penentangan makhluknya kepada Allah. Allah malu membukanya. Allah cenderung menutupi dulu dan melarang hamba-hamba Allah yang tahu untuk membuka aib saudaranya. Dan Allah malu untuk langsung menghukum hamba itu, sehingga Allah menutupinya dengan berbagai hal yang Dia syariatkan untuk menutupi aib, termasuk Allah memberi dosa yang cukup besar kepada orang yang suka membuka aib atau keburukan yang dilakukan saudaranya. Dan Allah pun banyak memaafkan hambanya dan mengampuni untuk hamba itu, apalagi yang masih mau mengharapkan ampunannya. Ya. Karena Allah malu kalau selalu hamba berbuat salah Dia menghukumnya. Sementara hamba ini jarang yang punya malu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk menentang Allah. Dari situ kita tahu bahwa ya, sifat malu itu kita butuhkan. Sifat malu itu kita butuhkan, terutama malu kepada Allah Ta'ala. Dan malu itu kata Nabi, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan al-haya'u khairun kulluh, kata Nabi. Malu itu baik semuanya. Malu yang benar-benar pada tempatnya ini sangat baik. Bahkan kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu satu bagian dari iman, satu cabang dari iman. Bahkan kata para ulama, la iman liman la haya'lah. Tidak punya iman bagi orang yang tidak punya malu. Dari situ bahwa malu itu tandanya iman. Tanda orang masih beriman adalah punya malu, terutama malu kepada Allah, kemudian para malu kepada sesama hamba Allah. Nah, ini sudah Isya, silahkan adzan dulu. Kita lanjutkan. Min atharil iman bihadal ismil karim, termasuk pengaruhnya iman terhadap nama Allah yang mulia ini, yakni Al-Hayyu. Awalan mahabbatullah azza wa jalla wa ijlaluhu wa ta'zimuhu wa hamduhu wa syukruhu wa thana'u alaih. Mencintai Allah dan memuliakan Dia atau meninggikan Dia, meluhurkan Dia dan mengagungkan Dia, memuji Dia dan bersyukur padanya dan selalu menyanjung Dia. Wadzalika bima yaqtadihi hadzal ismul karim minal hilmi wal karami wal afi was satri minhu subhanahu ala ibadihi. Dan yang demikian itu sebab apa yang menjadi konsekuensinya dari nama Allah Al-Hayyu berupa
sifat santun, sifat dermawan, sifat pemaaf, sifat suka menutupi aib hambanya, kesalahan hambanya, keburukan hambanya. Karena Allah malu kalau tidak santun. Allah malu kalau tidak dermawan. Allah malu kalau tidak pemaaf, kalau tidak memaafkan. Allah malu kalau tidak menutupi keburukan hamba-hambanya. Allah malu kalau tidak mengijabai doa hambanya. Maka saking atau begitu baiknya Allah, sudah seharusnya bagi hamba mencintai Allah, mengagungkannya dan banyak bersyukur dan memuji Dia. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Hayyu, sudah seharusnya hamba itu al-haya minhu subhanah, malu kepada Allah. Allah itu loh malu enggak mengijabai doa kita. Allah malu kalau tidak memaafkan kita. Allah malu kalau tidak menyayangi kita. Tentu harusnya kita lebih malu kalau sampai menentang Dia, bangkang kepadanya, meninggalkan perintahnya, malah melakukan yang Dia larang, mengundang murkanya, melakukan hal-hal yang memalukan di hadapannya. Kalau Allah malu tidak berbuat baik, tidak baik membaiki kita, tentu kita harus lebih malu kalau berbuat buruk. Jadi minimal kita ini menahan diri dari keburukan. Malu kalau minimal malu kalau berbuat buruk. Kalau nggak bisa malu tidak berbuat baik, minimal malu kalau berbuat buruk. Wal inkisar baina yadayhi. Dan kalau kita mengimani nama Allah Al-Hayyu, kita harus luluh di hadapannya, di hadapan Allah. Wa maktun nafs, dan sering menasehati bahkan memarahi nafsu sendiri yang sering mengajak kepada keburukan atau bahkan selalu mengajak kepada keburukan, mengajak untuk menentang Allah. Maka nafsu kita ini harus sering kita marahi. Wal i'tiraf bi taqsiriha, dan banyak mengaku bahwa diri kita ini kurang, sangat kurang di dalam mengamalkan apa yang harus kita amalkan, sangat kurang dalam mewujudkan ketakwaan, melaksanakan ajaran iman, di mana bahkan Allah Ta'ala memberi nikmat kepada para hambanya, santun kepada para hambanya, menutupi aib para hambanya, namun para hamba masih suka terus-terusan di dalam bermaksiat, menentang Allah Ta'ala. Nah, harusnya para hamba itu kalau memang beriman kepada nama Allah Al-Hayyu, malu melakukan itu semua. Kemudian yang ketiga, al-haya'u minal khalqi ayyarawhu ala fi'lin qabih aw kharimin lil muru'ah, supaya orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hayyu, bahwa Allah Maha Malu, Maha Pemalu, itu juga punya malu. Kita ini punya malu kepada sesama makhluk. Kalau para makhluk melihat kita melakukan sesuatu yang buruk
atau melakukan sesuatu yang bisa merusak nama baik. Dan wahadal haya yuhibbuhullah, rasa malu seperti itu dicintai Allah. Bal huwa min syu'abil iman, bahkan termasuk cabang-cabang keimanan. Sebagaimana dalam hadis wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu satu cabang, satu bagian dari keimanan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walakin yambagi alla yakuna al-haya'u sababan li jahlil insan bil haqq. Akan tapi sudah seharusnya, selayaknya rasa malu yang ada pada diri manusia itu tidak menjadi sebab kebodohannya manusia terhadap kebenaran. Kadang-kadang alasannya malu, ya, malah tidak mau belajar. Alasannya sudah terlambat. Waduh, saya sudah umur sekian, saya belum bisa baca Quran ya. Ya belajar, malu saya. Teman-teman saya masih kecil, atau ya cari waktu yang lain, privat. Aduh, malu saya. Lidah saya terlanjur kaku. Nanti salah-salah, malu sama yang ngajari. Nah terus akhirnya sampai menjelang ajal belum bisa baca Al-Quran. Yang dibaca, kalau baca Quran belinya yang ada tulisan Latin. Jadi bunyinya Arab tapi tulisannya Latin, ya tidak akan benar gitu loh ya. Mesti makhrajnya beda tulisan Latin dengan Arab itu. Terus panjang pendeknya juga susah. Biasanya salah-salah. Sering orang beralasan malu itu tidak mau mencari ilmu, alasannya malu. Saya malu nggak pernah ke situ. Saya malu nggak pernah. Saya malu situ banyak yang saya nggak kenal. Nah, akhirnya rasa malu itu menyebabkan dia tetap dalam ketidakmengertian tentang kebenaran. Au tafwid ma yahtaju ilaihi fi dinihi au dunyah. Dan juga sudah seharusnya atau selayaknya rasa malu itu tidak menjadi sebab luputnya apa yang ia butuhkan dalam urusan dunianya maupun agamanya. Fa innahu fi hadzal hal yasiru madmuman. Dalam kondisi yang seperti ini, malu itu menjadi tercela. Jadi malu kalau menjadi sebab penghalang untuk kebaikan itu malah tercela. Karena itu anak kecil kalau pemalu jangan dimarahi, arahkan saja kepada malu yang benar. Karena kalau kehilangan rasa malu, itu malah sulit untuk mengembalikan rasa malu. Malu itu baik semua. Al-haya'u khairun kullu. Kata Nabi, malu itu baik semuanya. Innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Kata Nabi juga, sesungguhnya malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Anak kecil disuruh yang baik, dia bilang malu. Oh, jangan malu untuk yang baik. Malu itu harus ketika mau melakukan yang buruk. Jadi diarahkan begitu. Tidak boleh malu untuk kebaikan. Kalau malu untuk keburukan itu sangat baik, sangat bagus. Nah, begitu. Jangan sampai bocah isinan, anak malu malah dimarahi. Tidak boleh malu. Waduh, nanti lagi kehilangan rasa malu, sulit kita mengembalikan rasa malu itu. Dan orang kalau sudah tidak punya malu itu akan berbuat dan berkata semaunya. Bahkan semua nabi itu angkat tangan untuk bisa mendidik orang-orang yang sudah tidak punya malu.
Sehingga semua nabi pernah bicara kepada umatnya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya malu, berbuatlah kamu semaumu. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin dididik kalau orang sudah tidak punya malu. Baik. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Hayyu adalah haya'ul mar'i min nafsih, wa huwa haya'un nufus asy-syarifah al-azizah ar-rafi'ah min ridaha li nafsiha bin naqs wa qana'atiha bid-dun wa yajidu nafsahu mustahyan min nafsi hatta ka'anna lahu nafsain yastahyi bi ihdahuma min al-ukhra wa hadha min akmali ma yakunu min al-haya' fa innal 'abda idza istahya min nafsihi fa huwa bi ayyastahya min ghairi ajdar. Malunya seseorang pada dirinya sendiri, dan ini dan ini merupakan malunya diri, malunya jiwa-jiwa yang mulia, terhormat, tinggi derajatnya. Karena tidak ridho pada dirinya ini ada kekurangan. Malu kalau pada diri ini ada sesuatu yang tidak baik. Malu kalau diri ini atau jiwa ini puas dengan yang rendah, sehingga dirinya malu pada diri sendiri, sehingga seakan-akan pada diri ini ada dua jiwa, yang satu malu dengan satunya. Dan ini termasuk kesempurnaan apa yang ada dari rasa malu. Karena seorang hamba apabila sudah bisa malu pada diri sendiri, maka dia kepada orang lain lebih malu, kepada yang lain lebih malu. Kalau pada diri sendiri aja sudah bisa malu, melakukan keburukan malu pada diri sendiri, maka pasti lebih malu kepada orang. Dan itu baik, itu jadi pengendali. Malu itu mengendalikan seorang dari banyak keburukan. Orang yang melakukan banyak keburukan, apalagi terang-terangan, itu pasti sudah kehilangan rasa malu. Ya. Nah, itulah apa yang bisa disampaikan, dan kita mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala diberi taufik untuk bisa menyempurnakan iman, yang diantara ajaran iman itu adalah al-haya, rasa malu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang tumbuh rasa malunya kepada diri sendiri, dan terutama kepada Allah Ta'ala yang maha tahu dan maha melihat dan maha mendengar, sehingga kita malu untuk berbuat yang buruk atau berkata yang buruk, atau bahkan memiliki niat-niat yang buruk. Dan semoga kita ditutupi semua keburukan kita oleh Allah Ta'ala, kemudian diampuni olehnya. Dan semoga kita diberi taufik untuk banyak meminta yang terbaik dari Allah yang maha mengijabahi doa. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita serta seluruh kaum muslimin dari segala keburukan, dan dibimbing selalu untuk menuju segala yang dia cintai dan dia ridhoi. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang nantinya selamat dari siksanya dan dikumpulkan di surga Allah Ta'ala yang penuh kenikmatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.